Siapakah yang dituduh Firanda telah mengumbar syahwat? Cirinya ya orang Syiah itu laris diantaranya karena ada tadi pengumbaran syahwat. Cirinya ya orang Syiah itu laris diantaranya karena ada tadi pengumbaran syahwat. Cirinya ya orang Syiah itu laris diantaranya karena ada tadi pengumbaran syahwat. Apa yang dia katakan tentang pengumbaran syahwat? Maksudnya adalah nikah mut'ah. Sekarang mari kita lihat siapa yang dituduh olehnya, orang yang mengumbar syahwatnya. Di dalam kitab Fathul Bari karya Ibn Hajar al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 15, terbitan Ar-Risalah Al-Alamiyah, cetakan pertama tahun 2013 Masehi, halaman 346. Ibn Hajar al-Asqalani berkata, adapun Muawiyah, Abdur Razzaq telah meriwayatkan dari jalur periwayatan Sufyan bin Ya'la bin Umayyah yang berkata, telah mengabarkan kepadaku Ya'la bahwa sesungguhnya Muawiyah nikah mut'ah dengan seorang wanita di daerah Taif. Sanad riwayat ini sahih. Akan tetapi di dalam riwayat Abu Zubair dari Jabir, di kitab Abdur Razzaq juga, hal itu sudah lama terjadi. Redaksi riwayatnya adalah, Muawiyah nikah mut'ah dengan seorang perempuan dari Bani Hadromi di saat dia baru tiba di daerah Taif. Perempuan itu bernama Mu'anah. Jabir berkata, kemudian Mu'anah hidup sampai zaman kekhalifahan Muawiyah dan Muawiyah selalu mengirimkan hadiah kepadanya setiap tahun. Sesungguhnya Muawiyah mengikuti Umar dan menjadikannya panutan, maka tidaklah diragukan bahwa dia melaksanakan perintahnya setelah pelarangan, yaitu pelarangan Umar untuk nikah mut'ah. Ustadz ini menuduh salah seorang sahabat telah mengumbar syahwatnya, namun tuduhan tersebut tidak masalah bagi kelompok mereka, sekalipun ditujukan kepada sahabat Nabi SAW. Bukan hanya sahabat yang melakukan nikah mut'ah, tetapi juga ulama besar berikut ini. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala dari Ad-Dahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 6, terbitan Mu'assasah Ar-Risalah, cetakan kedua tahun 1982, halaman 325. Ad-Dahabi berkata di dalam biografi Ibnu Juraij, adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij, seorang imamul alamah, al-hafiz, ulama besar al-haram, Abu Khalid, dan Abul Walid al-Quraisy al-Umawi al-Maliki, penulis banyak kitab. Sekarang mari kita lihat apa yang dilakukan ulama besar ini. Dalam kitab yang sama pada halaman 333, Ad-Dahabi berkata Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, Ibn Juraij nikah mut'ah dengan 90 perempuan. Kami tegaskan, nikah mut'ah dengan 90 perempuan. Pada halaman 331, Ad-Dahabi berkata, Abu Ghassan Zunaid berkata, aku mendengar Jarir ad-Dabi berkata, Ibnu Juraij memandang nikah mut'ah boleh. Dia menikahi 60 wanita, yaitu dengan nikah mut'ah. Dan dikatakan dia mewasiatkan kepada anak-anaknya mengenai nama-nama istrinya, yaitu istri mut'ah. Sehingga tidak satu pun dari mereka akan membuat kesalahan dan menikahi salah satu perempuan yang telah dinikahi ayahnya dengan mut'ah. Dan perlu ustadz itu ketahui, bahwa nikah mut'ah juga dibolehkan oleh beberapa imam madhab Ahlus Sunnah. Mari kita lihat kitab-kitab berikut ini. Dalam kitab Al-Mabsut, karya As-Sarkhani, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermadhab Hanafi, jilid 5, terbitan Darul Ma'rifat, halaman 152. As-Sarkhasi berkata, makna dari nikah mut'ah ini adalah, seseorang berkata kepada wanita yang hendak dinikahinya, aku nikah mut'ah denganmu sekian dari jangka waktu, dan sekian dari mahar. Hal ini batil menurut kami dan diperbolehkan menurut Malik bin Anas. Kami tegaskan, diperbolehkan menurut Malik bin Anas, yaitu Imam Malik. Dan pembolehan ini merupakan pendapat Ibn Abbas. Dalam kitab Al-Mughni karya Ibn Qudamah, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermadhab Hambali, jilid 10, terbitan Dar Alamul Kutub, cetakan ketiga tahun 1997, halaman 46. Ibn Qudamah berkata, nikah ini batil, yaitu nikah mut'ah. Imam Ahmad telah menetapkan kebatilannya. Dia berkata nikah mut'ah hukumnya haram. Berkata Abu Bakar, tentang masalah ini terdapat riwayat yang lain, bahwasanya nikah mut'ah hukumnya makruh dan tidak haram. Kami tegaskan,
makruh dan tidak haram. Karena Ibn Mansur bertanya kepada Imam Ahmad tentang nikah mut'ah, lalu dijawab, menjauhinya lebih aku sukai. Abu Bakar berkata, maka secara dohir ini adalah makruh dan bukan haram. Kami tegaskan, bukan haram. Di sini terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal. Pendapat pertama, Ahmad bin Hambal mengharamkannya, sedangkan pendapat kedua, ia menghukuminya makruh. Sekarang kami minta kepada para pemirsa agar benar-benar memperhatikan dengan jeli fatwa yang datang dari Imam Ustadz ini, sehingga nantinya para pemirsa dapat menyimpulkan tentang pernikahan semacam ini. Dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibn Baz, salah satu ulama kelompok Salafi, jilid 4, terbitan Darul Qasim Riyadh, cetakan pertama tahun 1420 Hijriah, halaman 29 dan 30. Menikah dengan niat untuk dicerai setelah beberapa waktu. Pertanyaan, saya mendengar ucapan dari salah satu rekaman kaset bahwa Anda telah menfatwakan diperbolehkan nikah di negeri rantau, di mana seseorang bermaksud untuk meninggalkan istrinya setelah masa tertentu bila habis masa tugasnya. Lalu apa bedanya nikah semacam ini dengan nikah mut'ah? Dan bagaimana kalau si wanita melahirkan anak? Apakah anak itu dibiarkan bersama ibunya yang sudah ditalak di negeri rantau itu? Saya mohon penjelasannya. Abdul Aziz bin Albaz menjawab, benar, telah keluar fatwa dari Lajnah Daimah, yaitu lembaga keagamaan tertinggi di Kerajaan Arab Saudi, di mana saya adalah ketuanya, bahwa dibenarkan nikah mut'ah niat tolak sebagai urusan hati antara hamba dan Tuhannya. Jika seseorang menikah di negeri rantau dengan niat bahwa kapan saja ia selesai dari masa belajar atau tugas kerja atau lainnya, ia akan menceraikan istrinya, maka hal itu dibenarkan menurut jumhur ulama. Dan niat tolak semacam ini adalah urusan antara dia dan Tuhannya dan bukan dijadikan syarat nikah. Perbedaan antara nikah ini dan nikah mut'ah adalah dalam nikah mut'ah disyaratkan masa tertentu seperti sebulan, 2 bulan, setahun atau 2 tahun dan semisalnya. Jika masa tersebut habis, maka pernikahan tersebut berakhir atau gugur dengan sendirinya. Inilah nikah mut'ah yang batil itu. Tetapi jika seseorang menikah sesuai dengan sunnah Allah dan sunnah Rasulnya, tetapi dalam hatinya berniat untuk mentolak istrinya bila tugasnya berakhir di negeri rantau, maka hal itu tidak merusak akad nikah. Niat itu bisa berubah-ubah, tidak pasti, dan tidak dijadikan syarat nikah. Niat semacam ini hanyalah urusan dia dan Tuhannya. Dan cara ini merupakan salah satu sebab terhindarnya dia dari perbuatan zina dan kemungkaran. Inilah pendapat mayoritas ulama. Semua fitnah tentang Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.